baru dia menyelipkan, karena Yesus itu benar yang dijalankan. Artinya orang sakit, artinya setelah orang mati. Setelah iblis menyalibkan Yesus, apa yang Anda dapatkan dari itu? Setelah Yesus disalibkan oleh iblis, apa yang Anda dapatkan dari iblis? Itu? Apa yang Anda dapatkan? Apa yang didapatkan? Iya, Anda. Apa yang Anda dapatkan dari hasil itu? Pertanyaan itu sama saya apa sama seluruh umat Kristen? Seluruh umat Kristen. Kedamaian. Berarti iblis yang menyebabkan Anda mendapatkan kedamaian. Kok kayak gitu pula? Apa tujuannya ke situ? Siapa yang mengeksekusi Yesus? Iblis. Kamu lah. Salah satu. Gara-gara Yesus itu disalib iblis, Anda bisa damai. Ya betul lah. Karena kamu itu dong. Karena kami tahu. Begitu. Tahu kamu harus jujur itu kalau kamu iblis. Kamu harus iblis jujur. Itu yang membuat Yesus itu begitu. Berarti Anda sudah akui gitu dong. Dari tadi iya enggak betul kata-katamu itu. Karena Yesus itu tadi Anda sendiri yang mengakui barusan. Ini semua yang menyalibkan Yesus. Dia tahu, iblis ini tahu perbuatannya, tahu perbuatannya Yesus ini. Apa hasil daripada penyaliban untuk Kristen? Kenapa disalibkan Yesus ini? Karena tahu perbuatannya. Hasilnya apa buat Kristen? Orang buta dinampakkan, orang mati dibangunkan. Apa hasilnya untuk Kristen setelah Yesus disalib sama setan? Apa hasilnya untuk Kristen? Selamat kami semua. Mantap sekali. Berarti iblis berjasa kan? Semua. Iblis berjasa kan? Apa? Iblis berjasa buat berjasa kalian. Iblisnya. Lah kalau iblis tidak merasuki Yesus, tidak menyalibkan Yesus, merasuki di mana Kak? Di mana Yesus merasuki? Di mana iblis merasuki Yesus? Kalau iblis tidak menyalibkan, tapi tidak rohnya. Kalau Yesus tidak disalibkan oleh iblis, kalian bisa selamat. Sebelum iblis menyalibkan Yesus, kami sudah selamat. Dengan cara apa? Dengan cara pengorbanannya. Iya, dia menyembuhkan orang mati. Berarti dikorbankan. Berarti disalibkan. Anda diselamatkan dengan penyaliban. Yang menyatukan penyaliban itu adalah iblis. Itu jiwanya, bukan rohnya. Ya, berarti benarlah pahlawanmu adalah iblis. Kamulah iblis itu. Emosi. Jangan memframing kata-kata. Emosi. Kata-kata jangan framing cuma. Kok jadi saya yang memframing? Kenapa jadi saya memframing? Iblis yang merasuki Yudas sampai Yudas kemudian berkhianat. Akibat dari pengkhianatan Yesus disalib. Akibat dari penyaliban, kamu diselamatkan. Kamu bertanya tentang Kristus, tentang Yesus. Kamu bertanya, balik saya bertanya. Tapi Anda sudah akui kan? Kalau iblis itu pahlawan Anda. Saya tidak akui kata-katamu itu. Tapi saya balik bertanya lagi. Kalau Anda tidak akui, tapi Anda menikmati hasil kerja mereka, gimana dong? Kerjanya di mana? Ya menyalibkan Tuhanmu. Menyalibkan Tuhan. Nyawanya yang disalibkan, tapi rohnya tidak. Apapun itu, akibat daripada pekerjaan iblis, ente diselamatkan, betul nggak? Tidak. Lah, jadi yang menyelamatkan Anda, yang menyalibkan Yesus siapa? Iblis. Berarti iblis yang menyalibkan Yesus kan? Iya. Nah, akibat daripada itu Anda selamat kan? Tidak. Tidak selamat karena iblis. Karena nyawa yang disalibkan, bukan roh. Siapa pelakunya? Iblis. Berarti iblis menghadiahkan apa kepada Anda? Iblis itu nggak tahu kamu gimana. Pertanyaanmu jawab. Pertanyaanmu jawab. Oke. Kita mainkan. Kita ikuti alur ceritamu. Alur ceritamu kita ikuti. Jangan kamu ketawa. Iblis itu seperti itu.
Aduh. Jadi nyatalah bagi saudaraku berdua ini bahwa juru selamat kalian itu adalah iblis. Yang dikatakan iblis itu perbuatan kamu, iblis itu. Perbuatan jahat itu kamu. Gitu loh. Diam. Bang Pluto, Anda merokok. Anda merokok kena laporan. Anda merokok, jangan merokok. Oke. Cuma. Ya. Kamu. Jadi satu hari 5 kali kamu sholat. 5 kali satu hari. Orang-orang kami Kristen ini tak ada ngaruhnya. Nggak ada ngaruhnya. 5 kali satu hari. Paham? Kenapa emang? Nggak ada ngaruhnya sama kami. Kristen ini nggak ada ngaruhnya. Iya, memang kami sholat bukan biar kami sholat bukan untuk Anda emang. Memang kami sholat bukan untuk Anda. Pakai toa. Zaman sekarang ini pakai loudspeaker. Terus apa masalahnya? Apa masalahnya? Nggak ada masalahnya. Ya udah. Nggak ada ngaruhnya. Ya udah. Ya udah sekarang. Kamu cengar-cengir. Coba saya ingin dengarkan Anda yang membawa. Saya ingin mendengarkan Anda berterima kasih kepada iblis yang sudah berjasa menyelamatkan Anda. Boleh nggak? Sekali aja. Nggak ada kami berterima kasih sama iblis. Loh, kami berterima kasih sama Anda iblis? Sudah dihadiahkan Yesus di atas tiang salib. Anda tidak tahu diri berarti. Anda nggak bisa kemudian membalas budi daripada iblis yang telah memberikan kemudian hadiah keselamatan. Begitu. Macam kamu. Sahabat Syah, barakallah. Macam iblis itu. Abangku, di dalam 1 Korintus 15 nomor 17 dikatakan begini. Tanpa kebangkitan Yesus, sia-sialah imanmu. Dan kamu akan tetap di dalam dosa. Tanpa kebangkitan. Berarti Yesus ini harus bangkit. Nah, untuk bangkit dia harus disalib. Untuk disalib harus ada iblis. Berarti iblislah yang berjasa memberikan keselamatan kepada kamu melalui Yesus. Aku ketawa nengok bahasamu. Kamu ngambil apa namanya itu? Matius berapa katamu? Matius mana? Yang mana? Kamu cakap tuh urusan? Itu Matius 4, Lukas 4, Lukas dari 22. Awal bercerita itu dari awal. Dari awal sampai akhir. Iya betul. Yesus mengatakan orang-orang yang ingin menangkap Yesus itu adalah anak-anak iblis. Kamu lah salah satunya. Saya nggak mau Yesus disalib. Anda yang mau. Siapa yang mau? Lah, kalau Yesus tidak disalib, apakah Anda bisa selamat? Sebelum Yesus disalib, kami udah selamat. Caranya gimana? Caranya dia menyelamatkan orang-orang. Gimana caranya? Menyelamatkan orang. Dengan cara apa, Saudara Fauzi? Sebelum Yesus disalibkan, dia udah banyak mujizat yang Iya, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Tapi kan itu bukan Anda. Udah tahu itu? Ya kan kan itu bukan Anda. Yang saya maksud Anda. Bagaimana Anda bisa diselamatkan? Bagaimana Anda bisa diselamatkan tanpa salib? Ini cerita tentang Yesus. Iya, bagaimana Anda, Saudara Tarigan, bisa selamat tanpa salib? Kemana kau bawa ini? Kau mau muter-muter otak ini. Andanya yang saya tanya. Andanya, bagaimana Anda bisa selamat tanpa ada penyaliban? Ayo. Bagaimana Anda selamat karena tanpa penyaliban? Sebelum penyaliban itu kami udah selamat. Oh Juma. Kok kami? Sebelum penyaliban itu kami sudah selamat. Loh, sebelum penyaliban. Dengan cara apa? Banyak bukti-bukti sebelum penyaliban. Apa itu? Karena bukti-bukti itu yang dibuat Yesus, maka dia disalibkan. Apa itu? Apa itu? Apa? Tadi udah kau pertanyakan sama saya.
memelihatkan orang yang buta, Iya, iya. Itu orang Jadi yang kenapa buta. balik-balikkan kata-kata Itu orang buta di zamannya. Itu orang buta di zaman Yesus. Apa Yang lagi saya kau pertanyakan? yang saya tanya itu Anda. aku ini restu tadi kan. Iya, iya. Apa? Bagaimana cara Anda bisa selamat tanpa Yesus disalibkan? Sebelum Yesus disalibkan, dia udah menyelamatkan orang mati, dibangunkan. Iya, orang mati Orang Anda. buta dilihatkan kembali. Orang matinya Anda. Orang matinya Anda. Iya. Iya. Anda hidup di abad pertama. Kok kesana lagi? Lah Anda hidup kapan? Lagi. Kok Anda hidup kapan? Aduh, kau mempertanyakan itu sejarah Ujuma. Ku jawab sejarah ini. Yang saya tanya gini. Anda, bagaimana orang Kristen ini bisa selamat tanpa salib? Kau pertanyakan sejarah Juma, sejarah kayak gini. Ku pertanyakan sejarah. Yesus sejarahnya membangunkan orang mati. Itu Lazarus. Nah, sejarahnya. Iya, saya tanya Andanya, bukan Lazarusnya. Entah. Udah matikan. Yang saya tanya Anda, bukan Lazarus. Udah Juma. Kau nggak pantas. Ucapkan dulu terima kasih kepada iblis. Iblis, terima kasih sudah menyelamatkan kami. Bilang dulu gitu, Bang. Nggak perlu. Kamu ya, ucapkan dong. Masa nggak berterima kasih kepada iblis? Ngapain berterima kasih kepada iblis? Dia sudah menghadiahkan Yesus di atas salib. Dia menghadiahkan. Dia lawanmu Juma, nggak dia lawanmu. Edis saja lawan. Kau suruh Edis di sini. Suruh Edis ke sini kalau dia berani. Kau lah diundang pun kau nggak mau. Ngapain? Ngapain saya ke sana? Bilang aja kau kalau kau sama orang awam. Ini dia. Ini ada Edis datang. Ini ada Edis datang. Ada Edis. Ya udah naikkanlah. Itu sudah ada. Oke, yang nurunin monyet. Yang nurunin monyet ya. Udah, buka kameramu, buka kamera. Baik. Tapi kenapa turun? Kenapa jadi turun? Kenapa jadi turun dia? Padahal dia sudah kuat. Dia sudah paksa-paksa dirinya dan tenaga dalam. Kenapa dia lari turun? Aduh. Mana ini manusia saat ini? Kemana dia? Kemana dia? Ayo Des, minta lagi Des. Panas dia teman-teman. Panas dia. Mudah-mudahan bisa jadi pahlawan dia malam ini buat teman-teman Kristen. Ayo naik Dis, naik Dis. Buka kameramu. Kenapa kau turunin? Mungkin ya biasa lah. Memang. Biasa kenapa kau turunin? Biasalah Edis. Turun sendiri, bilang orang yang turunin, habis itu framing. Saya diturunkan. Nah, itu kan turun lagi. Iya kan? Dia sendiri turun, habis itu direkam. Nanti di framing tuh di sana. Aku diturunin loh. Sok paten. Begitu dia tuh. Kalau banyak orang di atas, turunkan yang lain. Habis itu dia mute dirinya sendiri. Kenapa aku di mute? Padahal dia sendiri yang mute dirinya. Apa lu pikir nggak kebaca di sini? Lama mau nipu aja kau. Gini aja di room Superboy. Masih berani nggak biar netral? Ayo buka kamera. Kau nggak bakal berani kau lebih Buka kamera. Kau bikin acara di gereja saya datang. Apalagi cuma di Superboy. Ayo. Hei, kau bikin di gerejamu, atau di kampungmu, undang saya datang. Buka kamera, buka. Kebanyakan makan micin, Bang. Buka kamera, buka. Kau bikin kegiatan di makan gereja. micin itu. Kau buka kegiatanmu, kau bikin cerita apa? Kau bikin kegiatan, undang Bang Suma. Saya datang. Antar dulu, Bang.
Saya datang ke tempat kalian. Kalian undang saya di mana? Ayo. Yang penting tujuannya diskusi. Ya, diskusi. Kalian bikin di sana aman, saya datang. Anda jamin saya datang, saya datang. Bikin di mana? Di kampung, di basis kalian lah. Di basis kalian, di mana kalian punya kampung yang mayoritas Kristen, bikin kegiatan di situ. Yakinkan saya akan aman, saya datang. Gitu. Kebanyakan micin, Bang. Ya itulah mengkali. Jadi memang dia pandai. Dia itu selalu naik di komal, habis itu dia mute sendiri. Kalau dia tidak mute di sendiri dirinya, dia suruh orang turun semuanya. Nah, kayak tadi itu dia kick sendiri tuh dirinya tuh. Habis itu dia katakan, kenapa saya di-kick? Kenapa saya di-kick? Macam nggak kenal saja dia. Oleh saudara Adi dari mana Adilos? Dari Bondowoso, Bos. Bondowoso. Katolik, Protestan? Oh, Islam saya. Oh, Islam. Iya. Lucu Oke. debat yang barusan itu. Iya Bang. Dona Doni. Halo. Abang Dona. Abang Doni. Kasihan orang-orang ini. Dia mau mengatakan penjahat, dia nikmati hasilnya. Gimana dong? Bilang penjahat salah. Ayo, silakan Dona Doni. Bacot lu cuma pantek asu. Jangan emosi Bang, santai aja Bang. Jangan emosi. Naik lu bacot. Adem. Jangan emosi. Oke. Mustahil orang Islam percaya sama Al-Quran. Bener tuh statementnya Edis. Kita diskusi Bang atau gimana? Mau kayak emak-emak? Lawan Edis saja. Edis mana berani lawan saya Bung? Gak usah ngebacot lu. Edis mana berani lawan saya? Makanya dia lari keluar Yang negeri. nurunin moderator lu yang nurunin. Enggak, memang dia begitu dari dulu kok. Terakhir saya diskusi sama dia apa? Kamu tahu? Hah? Dia matikan lampu semuanya. Asal kau tahu. Kabur dia dari saya. Di situ cuman mainan. Levelnya siapa ya? Levelnya kayak si itu tuh. Kayak si siapa tadi, Plutos. Dulu pertama kali kami jumpa itu kami kerjain kayak Plutos itu si Edis. Lihat PT saya, lihat video-video saya di YouTube di Zulkifli Bas Official. Lihat di situ. Ku pelonco dia. Nanti dia so hebat setelah dia itu di luar negeri. Sudah dapat materi dari Christian Prince, materi-materi penghujatan sudah diterimanya, baru gitu. Jadi dia keluar itu karena dia mau menghujat, bukan mau menyajikan ilmu. Gitu saudara. Lari ke luar negeri karena takut. Karena kalau di Indonesia dia tidak bebas menghujat. Itu yang terjadi. Senang gak sama saya cuma. Maksud lo? Maksud lo dibilang. Oh, yang tadi ya, yang moderator yang nekkan. Moderator yang nekkan. Lupa kamu tuh nggak ada ilmu. Oke, saudara. Celo Haris buka kamera Bang. Dari sekte mana? Halo. 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 Oh, ini nih yang bagus nih. Naik. Sok cantik, sok paten, sok intelek.
Kamu pula yang dipanggil, nggak bicara, diam-diam. Bukannya nyapa langsung, malah diam-diam. Halo. Dulu agak susah kan ya. Halo. Nak, ya kita di kamar nak. Halo. Iya kan anakku baiknya kok aku naik. Tes. Kenapa saya naik? Bawa aja dulu. Iya Kanda. Sedikit lagi Kanda, sedikit lagi. Iya, kenapa saya naik? Mungkin salah tekan kali. Ada salam tadi Kanda. Siapa? Ini Tante Plutos. Oh itu tadi, seru itu Tante Plutos itu. Itulah. Oh. Aku dibawa dulu aja biar seru. Iya, siap Kanda, siap Kanda. Ayo teman-teman, silakan naik. Tapi jangan kayak gayanya Edis ya. Mau menang pun pakai taktik. Halo saudara Stephen. Selamat malam Bang. Halo. Ya, dari mana? Katolik, Protestan? Halo. Protestan. Bisa buka kameranya abangku, biar ngobrolnya lebih asik lagi kayak teman-teman yang tadi. Silakan. Saya lagi tempat gelap. Gak apa-apa, gak masalah. Buka aja, gak apa-apa. Santai aja. Ya. Oke. Silakan Bang. Silakan, saya sudah kirimkan permintaan. Ya gimana? Iya. Gimana Bang Juma? Pertanyaannya gimana? Diterima dulu Bang. Kita buka kamera diskusinya, bagus. Biar lebih adem. Itu Bang, yang menyalibkan Yesus itu bagi Anda pahlawan atau penjahat? Enggak, gini, kalau Bang Juma mau ngasih pertanyaan, tanya langsung bikin hadisnya lah. Hah? Kok hadis? Kenapa lari ke hadis Bang? Saya bertanya, Kristen itu kan orang-orang hebat, pewaris surga loh Kristen itu. Kristen mewarisi surga karena Yesus datang ke bumi dibunuh manusia, sehingga Kristen yang tadinya hamba Tuhan berubah menjadi anak Tuhan. Kristen yang tadinya tidak selamat menjadi selamat. Kristen tadinya mewarisi dosa dari Adam menjadi dosanya ditebus. Siapa pelaku di belakang semua itu? Iblis. Maka pertanyaan saya, bagi Anda yang menyalibkan Yesus ini pahlawankah atau penjahat?
Berat saudara-saudara, berat. Berat saudara-saudara. Sulit. Sulit. Sahabat muslim, tolong dicabut kembali permintaannya bang. Ini terlalu banyak yang minta permintaan, saya jadi bingung yang mana ini yang mau kunaikkan. Apakah Anda tidak menginginkan adanya diskusi di sini sampai Anda berlomba-lomba minta naik? Atau gimana? Halo? 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 Halo bang? Cuman mau dianggap naik ke sini. Habis itu dia screenshot biar dibilang sudah pernah satu komal dengan Anjasmara. Ini banyak kali permintaan. Halo, selamat malam. Halo yo. Banyak juga ibu-ibu alay. Halo saudara Denis. Halo bang, shalom. Ya, salam. Bisa buka kamera bang? Buka kamera bang? Iya. Boleh abang buka masker abang? Nggak usah, kayak gini aja. Abang bisa pakai masker kok. Nggak ada pula masker kita bang. Pakai helm. Kacanya bening bang. Ya nggak apa-apa. Ya kayak gini aja kan nggak apa-apa bang. Yang penting kan suara yang didengar. Teman-teman mensyaratkan itu pakai buka kamera bangku. Gini ya bang, kita di Indonesia, abang juga di Indonesia, kan gitu. Terus? Ya abang tahu sendiri lah. Apa itu? Hah? Apa? Gak usah kita bilang lah kalau di Indonesia ini bagaimana. Kenapa Indonesia? Kita saling menjaga aja. Ada yang Jadi salah dengan negara ini? Kalau abang nggak mau on cam, buka masker, saya pun nggak on cam bang. Kalau abang buka masker, saya on cam. Kenapa rupanya? Takut sama maskerku? Bukan masker abang. Kenapa saya harus on cam? Abang takut sama on cam saya? Enggak. Saya takut aja kalau Anda itu menghujat. Enggak bang. Gitu. Kalau Anda bukan penghujat, buka aja kamera. Apa yang Anda harus takutkan? Banyak kali ini permintaan. Rata-rata dari saudara kita Muslim. Halo. Halo, saudara. Halo, Bangsa Tibi. Kalau Anda mendengarkan saya panggil Anda tidak nyahut, saya doakan bisulan ya Bang ya. Pasti lubang anus.
Doaku itu terijabah loh. Nanti Anda nggak buang selama 1 bulan. Halo, selamat malam. Hai Islam, Bang Juma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang. Turunin aja Bang. Maaf. Oke, baik. Aku yang menaikkanmu, Abang. Aku juga yang kau perintahkan menurunkanmu, Abang. Kenapanya kau terlalu manja? Turun tinggal pencet pun aku juga yang disuruh, kodong. Halo, selamat malam. Malam saudara Edis. Kenapa ini? Oh, Edis kayaknya sudah dianggap sampah di mana-mana ya. Sampai orang tidak mau lagi lihat dirinya. Halo saudara Gomez. Malam, Deng. Malam juga. Katolik Protestan. Protestan, Deng. Bisa buka kamera. Nggak mau nanya aja nih, Deng. Iya, buka mikir dulu kamera, tak. Satu aja ku tanya, Deng. Cocok mi, buka kamera maki juga bedeng. Hidung pula masuk ke dalam, Deng. Sama Ji, saya juga begitu. Malu ya kasih lihat hidung ini. Tidak perlu jika bukan jimu muka yang mau dilihat, bosku. Mau satu aja pertanyaan ini, Deng. Ya mana poeng? Saya juga bertanya satu tonji. Anak saya tidak tahu masalah agama, jadi makanya saya mau tanya kan. Mati ya. Bukan dulu kamera apa yang baru ku kasih kesempatan bertanya 10 pertanyaan. Jangan malu saya, Deng. Bagaimana saudara-saudara? Halo teman-teman yang lain, saudara Edi, saudara Misari, buka kamera bang. Halo. Oh, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Dari mana Saya Islam bang. Iya. Islam. Islam. Iya bang. Ya. Ada yang mau disampaikan? Gak ada bang. Jadi apa Ji? Mati Mija. Wih, bahaya nak masih. Tidak ada gimana sampaikan tahu. Gimana itu bosku? Ya kangen itu sama baik itu. Ngapa na lebih kamu kangen? Kamu tuh ngikutan aku sang anu lame-lame. Anjo agante Darman, assalamualaikum, selamat malam. Ya halo, selamat malam. Malam. Bapak Puncak dari mana? Protestan? Ya saya Protestan bang. Saudara Darman dari Katolik. Assalamualaikum. Gatuh. Dari Protestan abang ini. Wah keren. Ya saya puji Tuhan, saya dari Protestan. Oh siap. Mungkin bisa menjelaskan tema yang kita angkat ini, penyalib Yesus itu bagi Anda Ya. pahlawan atau penjahat, silakan bang. Kalau saya sih itu karena disalibkan Yesus Kristus itu karena dia membuat mau baik untuk kita. Jadi Yesus itu dia disalib itu karena penjahat yang menyalibkan dia. Begitu bang. Penjahat ya. Ya. Hasil dari pekerjaan salib ini bermanfaat nggak bagi Kristen? Jadi Tuhan itu kan begini bang, Juma ya. Karena Tuhan itu dia membuat kebaikan di mana-mana kan
ini ya, paketik aja. Kalau di mana-mana itu kalau kita membuat baik, banyak yang juga tidak suka dan banyak juga suka kita. Bukan. Ya kan? Iblis tadi yang menyalibkan Yesus ini, penjahat yang melakukan penyaliban terhadap Yesus ini bermanfaat enggak kepada saudara sebagai Kristen atas kejahatan itu? Ada enggak manfaatnya kejahatan itu untuk Anda? Sebenarnya penjahat itu tidak ada manfaat buat kita. Tapi katanya Anda diselamatkan karena penyaliban. Karena kita diselamatkan oleh tentu apa? Ya benar yang apa bilang, kalau kita diselamatkan oleh salib. Berarti karena yang memikul beban dosa kita adalah Yesus Kristus. Ya, berarti kejahatan yang dilakukan oleh para penjahat ini bermanfaat bagi Anda kan? Tidak. Lah, jadi apa yang Anda maksud salib? Karena Tuhan, kalau Yesus itu kan dia membuat baik Bang, untuk menolong umatnya. Oke. Nah, makanya dia itu dijual oleh salah satu muridnya ya. Terus disalibkan. Iya. Itu pengaruhnya dari iblis. Ketika Yesus dijual, ada nggak manfaatnya untuk Anda? Tidak ada. Itu kan dia membuat kebenaran buat kita, makanya disalibkan. Oh, berarti orang-orang yang menyalibkan Yesus ini berbuat kebenaran. Iya. Berarti membunuh Yesus itu sebuah kebenaran. Dia dibunuh itu karena pembuatan kita. Sebagai umat Kristen, Bang. Kok jadi kita? Bukan, artinya enggak, yang mengeksekusi Yesus ini ada nggak manfaatnya buat saudara? Karena Yesus itu kan ini menebus dosa kita, buat dosa saya. Cara Yesus menebus dosa Anda kayak mana caranya? Karena dia mengorbankannya dirinya, Bang. Dengan cara disalib. Iya. Berarti pelaku penyaliban ini bermanfaat untuk Anda. Iya. Berarti penjahat itu pahlawan. Oke. Saya mau ini ya, Bang. Saya mengakui. Sekarang saya bisa bertanya lagi. Boleh. Tapi Anda sudah akui kan bahwa iblis itu pahlawan bagi Anda? Iya, boleh saya mengakui aja, Bang. Boleh saya bertanya? Oke. Iya, silakan. Pernahkah ada mujizat yang dari Nabi Muhammad ini? Mohon maaf ya, saya sudah bertanya begitu ya, Bang. Iya. Pernahkah ada mujizat dari Nabi Muhammad, Bang? Oke, baik. Mujizat yang tidak pernah dimiliki oleh agama lain, yang dimiliki oleh nabi-nabi yang lain, yang dimiliki oleh Nabi Muhammad adalah menemukan dimensi kebenaran akal. Seperti apa itu, Bang? Seperti ketika berbicara mengenai Tuhan, hanya umat Islam yang mendudukkan akal sebagai konsep kebenaran. Oke, Bang. Terus, Bang, gini, Bang. Banyak hal yang sudah terjadi ya, Bang, di sekitar putaran Indonesia, Bang. Iya. Pertama, gereja ini kan apa bilang tentang kebenaran ada di agama Muslim kan? Benar? Pasti kan? Itu pasti. Oke, Bang. Kenapa agama Muslim selalu membongkar dan merusakkan gereja di Indonesia, Bang? Itu yang saya pertanyakan. Itu terbanyak terjadi yang sempat viral. Oke, baik. Jadi yang Anda lihat di permukaan kan? Anda tahu nggak latar belakang itu bisa terjadi? Itu satu. Iya, Bang. Nah, yang kita tahu yang viral, gereja dibongkar, jemaat dibubarkan. Itu yang muncul di permukaan. Kan begitu. Nah, sekarang boleh nggak kemudian orang mendirikan rumah ibadah tanpa izin? Itu satu. Yang kedua, boleh nggak kita menggunakan Tuhannya agama lain
dengan cara-cara yang tidak benar. Contoh. Di dalam Al-Quran, kami ketika membaca Quran harus diawali dengan ta'uz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lantas kami terjemahkan, aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Sakit gak hati abang mendengar itu? Sakit sih. Sakit. Lalu bagaimana dengan kami umat Islam yang Anda keluar-keluar mengatakan bahwa Allah turun ke bumi menjadi manusia, dibunuh oleh manusia? Terus satu hal lagi yang saya mau tanyakan, Bang. Enggak, tanggapi dulu dong. Kalian dengan mudahnya mengambil istilah Allah, lantas kalian pakai dengan tidak semestinya. Sementara Tuhan kalian itu Theos. Kenapa menggunakan kata Allah, lari ke Tuhan kami? Contoh Filipi 2 nomor 6. Theos mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan keteosannya. Kalian ganti, Allah mengosongkan dirinya dan tidak mempertahankan keilahiannya, melainkan mengosongkan dirinya, dan Allah mengambil rupa hamba. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Kenapa tidak menggunakan Theos aja? Itu kan Tuhan kalian. Kenapa harus menggunakan Tuhan kami? Nah, ketika kalian kemudian menggaungkan itu, kebaktian umat Islam pasti tidak enak lah mendengarnya. Yang tadi itu kan begini, Bang. Itu yang kedua, sabar. Saya terangkan lagi. Paham tidak Anda berapa banyak santri yang meninggal dunia, ulama yang meninggal dunia, masjid yang dibom, diratakan dengan tanah, ketika orang-orang mengatasnamakan politik tapi menyembah kepada Yesus 350 tahun lamanya membunuh di Nusantara ini. Itu sadar nggak Anda itu? Tapi setahu saya tidak ada, Bang. Kalau macam mau bilang yang kebanyakan yang membomkan diri itu bukan dibomkan diri, itu tidak ada terjadi di masjid, Bang. Bom bunuh diri itu berapa? Bom bunuh diri itu berapa yang mati? Itu sudah banyak, Bang. Kalau yang datang ke Indonesia sebelum merdeka membunuh, merampas, membuat jutaan anak-anak menjadi yatim, jutaan wanita menjadi janda, itu agamanya apa, Bang? Bang, begini ya, saya tidak pernah mendapatkan itu, Bang. Tapi saya dapat sekarang saya tanya, yang menjajah Nusantara ini agamanya apa? Itu jajah itu tidak pakai agama, Bang. Itu dijajah karena saya tanya agamanya apa? Itu Kristen, Bang. Ya, Kristen. Tapi itu bukan kata jajah siapa? agama, Bang. Kata siapa? Bang, itu bukan jajakan agama. Itu perintah di Bible. Itu perintah di Bible. Tidak ada perintah. Sekarang saudara baca Ulangan 20. Nomor 10 dan 11 dan seterusnya Anda baca. Baca yang keras. Ulangan berapa, Bang? Ulangan 20. Ulangan 20 ayat 10 sampai seterusnya Anda baca. Dikerasin bacanya, Bang, supaya saya tidak disebut fitnah. Dikerasin, Bang. Ulangan 20 ya, Bang? 20 ya? Iya. Coba. Saya juga rindu ingin mendengarkan dalil itu. Dikerasin, Bang, bacaannya. Ayo, Bang. Bentar, Bang. Ya, bentar, Bang. Dikerasin, Bang. Ulangan 20 ya. Dikerasin, Bang. Bentar ya, Bang. Iya.
orang itu kemana tadi, teman-teman? Hah? Malu. Malu, kenapa malu? Malu karena kenapa? Kenapa malu? Karena apa yang terjadi itu setara dengan apa yang bunyi di dalam Bible. Yang tertuang di Bible itulah yang terjadi. Itulah yang ada.